Baik, ini analisis ekonomi teknik ya. Nah, analisis ekonomi teknik ini adalah salah satu yang dikenalkan bagi saudara ya untuk mata kuliah pengantar teknik industri. Oke, mungkin saya sampaikan dulu bahwa pengantar teknik industri itu adalah mata kuliah pengantar ya. Dalam arti pengantar itu adalah pengenalan. Nah, namanya pengenalan ya Anda akan dikenalkan beberapa mata kuliah yang nanti akan menjadi menjadi istilahnya inti ya, mata kuliah inti saudara ketika menempuh pendidikan teknik industri selama 8 semester gitu ya. Kalau programnya kan 8 semester. Kalau Anda bisa selesai 3,5 semester tidak masalah gitu. Ya, 4 tahun gitu ya. Apakah mungkin? Mungkin saja ya. Kalau Anda bisa istilahnya ngebut gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah mata kuliah pengantar teknik industri nanti akan memperkenalkan beberapa mata kuliah yang apa, menjadi mata kuliah inti di teknik industri. Mungkin ini sudah disampaikan ya pada saat pengenalan di hari pertama ya. Di hari pertama pertemuan itu ya, di kontrak kuliah itu disampaikan seperti ini. Tapi ya tidak salahnya saya ulangi. Nah, kembali ke tadi pengantar ya, karena ini mata kuliah pengantar maka mata kuliahnya tidak eh, dalam. Ya dalam arti tidak dalam itu tidak masuk ke inti yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita kalau ibaratnya masuk rumah, kita masih berada di depan rumah gitu ya, di istilahnya di teras gitu ya. Nah, kalau masuk ya paling baru masuk sampai kamar tamu gitu. Tapi belum masuk sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah, untuk itu mata kuliah ini sebenarnya nanti lebih mudah gitu ya. Lebih mudah dipahami karena masih tingkatannya masih tingkatan pengenalan gitu. Tetapi bisa juga Anda akan merasakan bahwa mata kuliah PT itu berat sekali gitu. Kenapa berat sekali? Ya karena memang yang 8 semester itu ya harusnya ditempuh 8 semester ya Anda tempuh hanya dalam 1 semester ini ya gitu ya. Pertemuan mata kuliah PT ini gitu. Walaupun sedikit-sedikit tetapi karena saking banyaknya ya jadi berat dan itu ya yang diajarkan atau yang disampaikan materinya adalah materi inti dari PTI sendiri. Inti dari mata kuliah teknik industri itu. Di mana notabene dalam tanda kutip ini adalah mata kuliah baru atau pelajaran baru yang Anda kenal. Kalau mungkin yang semester 1 ini kan masih seolah-olah melanjutkan atau bahkan mengulangi ya untuk ketika Anda di SMA itu. Ada kimia dasar, ada fisika dasar, ada matematika dasar ya, kalkulus itu kan matematika dasar. Ya, mungkin masih ada sejarah, Pancasila dan sebagainya. Itu seperti itu. Baik, saya balik ke sini ya, ke analisis ekonomi teknik. Nah, ini analisis ekonomi teknik ini juga ekonomi teknik itu adalah salah satu mata kuliah yang nanti akan disampaikan ke Anda sebagai salah satu mata kuliah inti di TI. Nah, ekonomi teknik ini nanti juga akan dipelajari sendiri secara khusus mata kuliah ekonomi teknik dan mungkin nanti masuk lagi ke lebih ke ke akhir itu mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Nah, itu juga menggunakan ini. Dan mungkin mata kuliah yang lain ya yang akan terkait juga nanti. Termasuk nanti di perkuliahan atau di penyusunan tugas akhir gitu. Ada juga ya nanti yang menyampaikan. Tujuan umumnya adalah bahwa mahasiswa setelah selesai ini ya, gitu, selesai ini diharapkan mampu, nah, atau memahami, ya, mampu memahami pengetahuan dasar pengambilan keputusan dalam pemilihan
natif. Jadi di sini apa? Adalah kuncinya itu kan pengambilan keputusan. Jadi semua mata kuliah yang Anda pelajari ini atau semua ilmu yang Anda pelajari ini sebenarnya core akhirnya adalah ini, bahwa apa, ilmu-ilmu itu digunakan dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusannya dari apa ya? Ini sebagai dasar tadi ya. Sebagai dasar pengambilan keputusan ini. Nah, khusus ekonomi teknik gitu ya. Ya, kan semua ilmu tadi dipelajari dalam rangka untuk mengambil keputusan ya. Nah, kalau untuk ekonomi teknik ini pengambilan keputusannya adalah dalam memilih alternatif rancangan teknis atau rencana investasi. Dasarnya apa? Ya dasarnya adalah pertimbangan ekonomi gitu ya. Dasarnya ini gitu. Apakah ada dasar yang lain? Ada ya. Ini tidak hanya pertimbangan ekonomi, mungkin pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis pun ya berbagai macam. Mungkin dari dasar kekuatan apa, kalau investasi apa, bangunan, jembatan atau apa, itu mungkin dasarnya dari pertimbangan sipil gitu ya, teknik sipil gitu. Kekuatan, ketahanan ya dan sebagainya. Kemudian kemudahan dan sebagainya. Nah, kalau khusus ekonomi teknik ini nanti pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomis ini. Gitu. Bisa saja pertimbangan pasar gitu ya. Kalau alternatif itu kan nanti kalau di mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan itu bisa saja pertimbangannya berdasarkan analisis pasarnya, pertimbangannya berdasarkan analisis SDM-nya dan seterusnya. Nah, khusus ekonomi teknik ini pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Oke, berikutnya untuk apa? Kita sebelum bicara lebih jauh, jadi ilmu ekonomi teknik itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang analisis ekonomi untuk pekerjaan teknis. Ya, jadi ini adalah apa namanya? Analisis ekonomi untuk pekerjaan teknik. Kemudian sasarannya atau kriterianya adalah efisiensi ekonomi. Agar apa? Agar diperoleh keputusan yang baik secara ekonomi. Ini ya. Ekonomi teknik ini pengertian secara general ya, global. Kalau nanti di mata kuliah ekonomi teknik nanti banyak sekali ya pengertian-pengertian ekonomi teknik itu seperti apa ya. Nanti menurut si A, menurut si B, menurut ahli C, D, dan seterusnya itu dia akan mendefinisikan ya dalam beberapa pengertian atau buku. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya tadi kami katakan ya bahwa keputusan itu dilihat itu baik secara ekonomi. Jadi ini fokus kembali lagi ya, pokoknya secara ekonomi. Nah, terkait keputusan baik secara ekonomi itu tidak lepas dari yang namanya uang gitu ya. Ya kembali kan secara ekonomis, efisiensi dan sebagainya kan kembalinya kan nanti ujung-ujungnya adalah ke nilai uang. Nah, untuk itu nanti di dalam ekonomi teknik ini nanti kita tidak lepas atau akan mempelajari yang namanya nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi perubahan dalam jumlah uang selama periode waktu tertentu disebut nilai waktu dari uang. Jadi nanti kita akan melihat perubahan jumlah uang dalam jangka waktu tertentu gitu. Ini nanti dikaitkan dengan ekonomi teknik begitu. Ya. Mohon maaf nih ya, saya kebetulan rumah saya itu pinggir jalan gitu ya. Sehingga suara-suara ini pas berangkat orang
kerja jadi ngebut ya, banyak ya. Oke, berikutnya. Oke. Sekarang kita lihat konsep nilai waktu uang. Jadi konsep nilai dari waktu uang. Jadi individu itu akan menghargai uang itu secara berbeda. Jadi ini menghargai uang itu secara berbeda. Ini setiap individu ya gitu. Itu jika waktunya tidak sama. Jadi kalau waktunya tidak sama, maka setiap individu itu akan melihat atau menghargai uang itu secara berbeda. Jadi uang sekarang sama uang 5 tahun yang akan datang nilainya akan berbeda. Contoh paling mudah adalah ya ini ya, uang Anda sekarang 100.000 ya saat ini. Ya cukup besar gitu ya kalau itu. Tetapi 100.000-nya sekarang itu apabila kita melihatnya 10 tahun yang akan datang, mungkin gitu kan. Mungkin saja 100.000-nya sekarang itu nilainya seperti ketika Anda pegang uang 10.000. Nah, ini waktunya berbeda, selisih 10 tahun. Mungkin kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, misalnya 2021 berarti 2011 ya, ya 100.000 itu dapat apa? Akan berbeda dengan saat ini gitu ya. Oke lah katakanlah 10.000 ya. 10.000 itu kalau sekarang, kalau zaman sekarang ya, itu kalau dibelikan makanan bakso lah katakanlah gitu ya. Bakso itu mungkin hanya 1 mangkok gitu ya. 1 mangkok kalau 10.000 saat ini. Ya kira-kira kan harganya segitu ya, antara 8.000 sampai 12.000 lah kalau baksonya bakso apa namanya bakso yang didorong itu ya, bakso kaki 5 yang didorong itu. Lihatnya jangan bakso kelenger atau apa gitu. Yang bakso viral ya. Yang bakso ya yang biasa di kampung-kampung gitu. Itu 10.000 mungkin 1 mangkok. Nah, bandingkan dengan ketika 15 tahun lalu. 15 tahun berarti kalau sekarang nanti ya berarti 2005 gitu ya. Nah, seuang 10.000 itu bisa untuk beli bakso 4 mangkok. Nah, 4 mangkok ya, 2.500 1 mangkoknya. Dengan barang yang sama ya, barang yang sama. Mungkin bakso tadi ya, katakanlah bakso ya ada apa daging gelindingan itu ya misalnya dapatnya 5 ya sama, sekarang 10.000 dapat 5, 15 tahun lalu ya dapat 5. Perbedaannya ya kalau 15 tahun yang lalu 10.000 itu bisa 4 mangkok. Bisa rame-rame makan berempat gitu. Kalau sekarang bakso 10.000 hanya dapat 1 mangkok. Jadi kalau mau rame-rame berempat ya 40.000. Nah ini yang dimaksud dengan individu itu menghargai uang secara berbeda jika waktunya tidak sama. Kita asumsinya begitu. Nah, konsep nilai waktu uang itu adalah konsep yang menyatakan bahwa ya, bahwa nilai uang pada waktu sekarang lebih berharga daripada nilai uang pada masa yang akan datang. Ya katakanlah tadi ya, kita asumsikan misalnya 100.000 sekarang dengan 100.000 10 tahun yang akan datang mungkin lebih berharga sekarang. Gitu. Konsep nilai waktu uang juga didefinisikan sebagai suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu gitu. Oke, ini masih konsep-konsep ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan gitu. Nah, sekarang kita lihat konsep nilai waktu uang. Jadi secara umum sejumlah uang memiliki nilai uang yang berbeda pada tanggal yang berbeda. Misalnya jumlah P0 diinvestasikan pada tingkat bunga I, nilai waktu direpresentasikan dalam gambar berikut. Oke, jadi ini seperti gambar ini ya. Anda bisa lihat